Baik, cukup Pak. Pak Lius Suktarisma. Iya Pak, saya kebenaran kemarin nih Pak ya, kita ngadep ketua BPK. Karena ini kelihatannya ada informasi yang salah. Kita ketemu lengkap Pak, dijelaskan. Yang dahsyat itu Pak, ketua KPK bilang, ini kena sanksi hukum loh Pak. Barang siapa yang tidak menjalankan, tidak melaksanakan keputusan audit investigasi, itu sanksi hukumnya yang tadi dibilang, dari mulut macan ke mulut buaya. Ini pasalnya dibacakan loh Pak sama anggota BPK, namanya Pak Firman kalau nggak salah, duduknya di sebelah Pak Ketua. Saya, BPK, KPK? BPK Pak. Setelah kita menghadap, KPK datang 5 orang. Kita tungguin Pak, kita tonton itu. Dia punya statement berdua. Gak cocok Pak. Terang-terang kita ragu ini. Ini ada permainan. Apalagi tadi Bung Saur bilang, ketuanya ini segala macam. Nah, saya sama Bapak. Saya bilang sama pimpinan KPK, kalaupun ketuanya ini nggak benar, kalaupun ketuanya ini nggak pantas, ada 8 orang lagi. Masa sih nggak berani sih menegakkan konstitusi? Sebab ditegaskan, yang melanggar ini, yang tidak melaksanakan ini, melanggar konstitusi. Ukuran saya Pak, pemahaman saya, jangan kata gubernur, jangan kata pimpinan KPK, presiden pun kalau melanggar konstitusi, ambruk Pak. Dari situ Pak, saya melihat, udah gak kredibel lagi nih. 5 orang komisioner KPK ini udah gak kredibel. Kenapa Pak? Tadi ini ribut, kita lupa ini 2 meja ini penentu Pak. Ini bukan pemilik. Tanah yang diributin ini, yang beli ini perkumpulan Si Minghui. Sejarahnya nggak akan dibantah. Dari Si Minghui turun ke Chandranaya. Ada 2 sertifikatnya. HGB, hak milik. HGB ini nggak ada jalan keluar Pak. Kalau hak milik nggak ngasih jalan. Yang tadi itu gambarnya. Jadi ini cerita sederhananya Pak ya. Karena dia ngotot nih Pak, yang hak milik ini ngotot, badannya jadi kurus dia, masuk penjara. Ini bentuk kriminalisasi, ini korban Rumah Sakit Sumber Waras. Balik lagi Pak, Bung Saur, Bung Chandra bilang, niat mulia. Apa saya tadi catat tuh? Misi agung. Ente berdua nggak fair. Niat mulia orang yang ngumpulin duit 1 sen demi 1 sen. Indonesia baru merdeka. Itu orang Tionghoa, Seli, Sego, Setan, kumpulin duit, beli itu tanah. Ini saya dapat sejarahnya dari orang-orang ini semua Pak. Mau saya kita jangan berantem cuma karena Ahok. Bapak udah kampanyenya luar biasa. Muji-muji Ahok lah, ini niat baik, niat agung. Bapak lupa, leluhur orang Tionghoa, pendiri perkumpulan Si Minghui, itu udah rindu Pak, mau berbuat sesuatu buat rakyat miskin. Tapi yang terjadi apa Pak? Niat baik itu dihapus oleh Ahok, karena dia beli. Saya ibaratkan sederhana Pak. Saya berani ngomong, bukan di sini aja, di Komisi 3. Kartini Mulyadi itu penjara tanah orang-orang Si Minghui. Leluhur ini ngamuk Pak. Ahok ini penadah. Jadi kerugian negaranya Pak. Kerugian negaranya. Uang semua yang digelontorkan 800 miliar. Saya sorry Pak ya, saya curiga bener itu. Konferensi pers tadi yang kelihatannya galak antara ketua KPK dan BPK, itu adalah permainan.
Ahok suruh dikembaliin 191. Itu tipu-tipu Pak. Pidana mana bisa cuma balikin duit. Sanksinya ini undang-undang loh Pak. Undang-undang. Bapak tahu itu, tadi Bapak baca itu. 1 tahun 6 bulan atau denda 500 juta. Sanksi pidana yang nggak perlu pembuktian lagi. Jreng langsung. Nah makanya saya pikir Pak, ini kita di sini ini sekali lagi Pak, bukan mau, saya nggak setuju loh dikaitkan si Ahok pun jadi gubernur. Kalau dia jadi gubernur, saya yang paling happy. Nggak ada orang Tionghoa bisa jadi gubernur DKI, cuma Ahok. Tapi kalau dia korupsi, tapi kelihatannya kayak bersih, saya yang paling sedih. Ternyata semua kita anak bangsa ini dibodohin sama Ahok. Itu Pak, terima kasih.